Selamat berjumpa lagi teman-teman. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan agar kita terhindar dari pandemi COVID yang belum menampakkan tanda-tanda akan berakhir. Sejarah Mania kali ini akan membahas satu topik yang sangat jarang diperbincangkan orang, yaitu untold history atau sejarah yang tidak terkisahkan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share agar semakin banyak orang yang memiliki kesadaran sejarah kritis. Teman-teman, ada banyak kisah yang diceritakan dalam pelajaran sejarah, tetapi ada banyak juga yang tidak terceritakan. Salah satu kisah yang tidak terceritakan adalah penggalan sejarah petualangan laut orang-orang Nusantara. Kisah itu hanya ternarasikan melalui senandung lagu anak-anak nenek moyangku seorang pelaut, cerita-cerita rakyat masyarakat pantai, atau tersimpan dalam benak orang laut. Pada video kali ini, kita akan menelusuri jejak petualangan bangsa Nusantara yang dikenal sebagai pelaut ulung, baik ke selatan, timur, maupun ke barat. Marilah kita mulai kisah masyarakat berkapal pinisi ini dengan menelusuri petualangan mereka ke selatan. Mereka menggunakan perhitungan angin muson berlayar ke selatan dan mencapai ke sebuah pulau besar yang kemudian hari dikenal sebagai benua Australia. Jejak historis petualangan itu dan kenangan persahabatan mereka dengan suku bangsa aborigin terekam dengan sangat baik dalam legenda bayi ini yang disusun oleh suku Yolngu penduduk di wilayah Arnhem, Australia sekarang. Mereka mengkisahkan bahwa orang-orang berkapal pinisi itu mengajari mereka bagaimana cara menanam padi yang dalam bahasa Yolngu disebut sebagai luda dan mengolahnya menjadi makanan pokok. Tidak hanya itu, suku Yolngu juga menyerap berbagai kata dari bahasa Nusantara seperti perahu, rupiah, balanda, dan sebagainya. Masyarakat Nusantara juga berlayar ke timur, berlabuh di Guangzhou, Tiongkok, Goguryeo di Korea, dan Ryukyu di Jepang. Berbagai kerajaan di Nusantara tercatat dengan baik dalam laporan-laporan yang disampaikan pejabat Tiongkok kepada Kaisar. Bagi Kekaisaran Tiongkok, masyarakat Nusantara adalah sahabat terbaik yang memasok berbagai kebutuhan dan sekaligus tempat belajar. Begitu juga dengan masyarakat Nusantara. Mereka memandang Tiongkok sebagai kekaisaran besar yang memiliki kebudayaan relatif sama dengan bangsa Nusantara. Berbagai kerajaan yang pernah tumbuh di Nusantara ada dalam catatan Kekaisaran Tiongkok, mulai dari Funan, Champa, Khmer, Ayutthaya, Kelang, Sriwijaya, Sailendra, Majapahit, Kediri, dan lain-lainnya. Masyarakat Nusantara juga melakukan eksplorasi pelayaran ke arah barat dengan menyusuri pantai hingga mencapai India. Pengalaman kerajaan Funan, perjalanan ke India memakan waktu 1 tahun. Waktu tempuh itu semakin lama semakin pendek, terutama setelah bangsa Nusantara mengembangkan kapal yang lebih besar dan dikenal dengan nama Jung. Keunggulan bangsa Nusantara terpahat abadi dalam epos Ramayana sebagai sebuah wilayah yang kaya akan emas. Bahkan kemudian pelayaran dapat mencapai daerah Madagaskar yang sampai sekarang terkenal mayoritas penduduknya merupakan keturunan Nusantara. Pelayaran juga berlanjut ke daerah yang lebih barat, yaitu mencapai Persia atau Iran sekarang. Kehadiran bangsa Nusantara sebagai penghasil rempah-rempah dalam narasi kaum pedagang di Laut Tengah atau Laut Mediterania menjadikan Ptolemeus, ahli geografi dari Roma, membuat satu pulau yang diberi nama sebagai Labadiu. Barangkali teman-teman ada yang bertanya, kalau bangsa Nusantara memiliki keunggulan dalam teknologi navigasi, mengapa tidak melakukan penjajahan seperti yang dilakukan bangsa Belanda, Inggris, Prancis, dan sebagainya? Banyak faktor yang menjadikan bangsa Nusantara tidak tertarik untuk menjajah. Pertama,
karena Nusantara adalah wilayah yang subur dan memiliki kelimpahan hasil alam. Perdagangan yang dilakukan terutama untuk menjual hasil alam Nusantara kepada bangsa-bangsa lain yang membutuhkan. Misalnya kayu secang yang dijual ke Tiongkok, beras dan logam yang dijual ke bangsa Yolngu, maupun rempah-rempah yang dijual ke Persia untuk kemudian dibawa ke Eropa. Faktor kedua yang sangat penting adalah sikap menjunjung tinggi kekuasaan dan adat istiadat yang dikembangkan masyarakat setempat. Pepatah di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung tinggi, dipegang erat oleh bangsa Nusantara sebagai prinsip hidup. Sehingga bangsa Nusantara tidak pernah menimbulkan konflik serius selama di perantauan. Ketika mereka tinggal sementara di wilayah suku Yolngu, bangsa Nusantara berusaha mempelajari adat istiadat setempat, termasuk bahasanya. Begitu juga ketika mengunjungi Tiongkok, bangsa Nusantara menghormatinya dengan belajar adat istiadat Tiongkok, bahasa, dan berbagai hal lainnya. Hal yang sama juga berlaku ketika bangsa Nusantara berlayar ke barat, baik ke India, Persia, maupun Afrika. Jejak penghormatan terhadap berbagai bangsa yang disinggahi terabadikan dalam berbagai bentuk, baik arsitektur, seni, maupun bahasa. Dalam bahasa, salah satu yang banyak dibahas oleh sejarah adalah digunakannya huruf Brahmi atau Pallava dan bahasa Sanskerta. Huruf ini menarik dan hanya memiliki 33 karakter atau abjad. Jauh lebih simpel dari huruf Cina yang sangat rumit. Akibatnya huruf Pallava cepat memperoleh popularitas di Nusantara. Bahkan nama-nama para bangsawan pun kemudian bergaya Sanskerta. Akan tetapi popularitas bahasa Sanskerta tidak bertahan lama karena huruf Brahmi kemudian digunakan untuk menuliskan bahasa Nusantara sendiri. Pada perkembangan selanjutnya bahkan huruf Brahmi pun ditinggalkan dan diganti kreasi Nusantara yang lebih simpel. Di Jawa dikembangkan tulisan Jawa. Hurufnya hanya memiliki 20 karakter. Di Bali bahkan hanya 18. Begitu juga dengan huruf Sulapa Apaka di Sulawesi yang hanya memiliki 20 karakter. Di Sumatera berkembang huruf Batak dan Rencong yang jumlah karakternya sekitar 23. Jauh lebih simpel daripada huruf Brahmi yang 33. Di bidang teknologi kelautan, pengalaman melaut dan semakin ramainya perdagangan mendorong ditingkatkannya kemampuan kapal dagang dari kapal pinisi dan kapal bercadik menjadi kapal jung. Sementara pada arsitektur, perkembangan terlihat dari punden berundak menjadi candi dengan berbagai variasi pada arca pemuliaan untuk menunjukkan bahwa leluhur mereka adalah tokoh yang sangat hebat. Sampai di sini pembahasan sepenggal sejarah yang tak terceritakan atau untold history. Semoga bermanfaat. Salam sejarah.